Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Oh, tidak ada. Iya. Nah, langsung saja ya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari unsur ekstrinsik dalam drama. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari unsur intrinsik dalam drama. Sekarang kita mempelajari unsur ekstrinsik dalam drama. Bisa dibuka buku LKS-nya halaman 32. Nah, sebelumnya kita membaca dulu ya. Baik, anak-anak sudah selesai ya membacanya? Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Apakah itu unsur ekstrinsik? Nah, kalau unsur ekstrinsik itu berarti unsur-unsur yang ada di luar pementasan drama. Nah, kalau unsur intrinsik kan ada di dalam pementasan drama, seperti nama tokoh, alur, watak dari tokoh tersebut, latar tempat, latar waktu, dan sebagainya. Nah, kalau unsur ekstrinsik itu kan tidak bisa dilihat dalam kasat mata. Seperti kita mengamati, melihat pementasan drama itu kita tidak bisa melihat unsur ekstrinsik. Di sini kita akan menyebutkan beberapa unsur ekstrinsik, diantaranya biografi penulis, kondisi psikologis, kondisi politik, negara, dan karakteristik bahasa dan nilai budaya. Kita bahas satu persatu ya anak-anak, tentang yang pertama yaitu biografi penulis. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu biografi penulis. Nah, biografi penulis ini sangat berpengaruh dalam sebuah karya sastra atau drama. Biasanya diambil dari kisah hidupnya sendiri atau bisa diambil juga dari kisah hidup seseorang. Jadi tidak harus menggunakan kisah hidupnya sendiri. Bisa mengkisahkan dari kisah hidup mungkin orang lain atau orang yang ada di sekitarnya, itu bisa dibuat sebuah karya sastra. Biasanya memang penulis itu menggunakan biasanya mengamati sebuah peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian seorang penulis membuat sebuah karya. Selanjutnya, kondisi psikologis. Dalam hal ini, keadaan psikologis dipahami sebagai motivasi atau mood penulis cerita. Misalnya nih, ketika seorang penulis mengalami masalah dengan cinta dalam kehidupan nyata, nah, sangat mungkin bahwa cerita yang dibuat akan terkait dengan perasaannya. Misal, kisah cintanya itu sedih, bahagia, atau serumit apapun itu bisa dibuat sebuah karya sastra, baik itu cerpen maupun drama. Selanjutnya, kondisi politik negara. Kondisi politik dalam negara juga dapat mempengaruhi suatu karya sastra. Misalnya nih, ketika kerusuhan politik terjadi di dalam suatu negara, nah itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah karya sastra. Jadi ketika saat ini kondisi politik sedang rusuh, sedang tidak baik, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah karya sastra, baik itu cerita pendek, novel, ataupun drama. Selanjutnya, karakteristik bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan seorang penulis juga mempengaruhi sebuah karya. Misalnya, seorang penulis yang berasal dari pondok, itu pasti bahasanya atau kosakata yang digunakan itu sudah berbeda dengan orang yang mungkin tidak ada di lingkungan pondok, seperti bahasa gosop. Nah, itu kan artinya meminjam tetapi tidak izin kepada yang punya. Itu kan mungkin orang luar tidak paham dengan bahasa itu. Nah, itu yang menjadi ciri sebuah kosakata atau ciri bahasa yang digunakan seorang penulis, mengikuti karakteristik bahasa yang digunakan. Selanjutnya, nilai budaya.
Penulis sering terinspirasi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku di wilayah tertentu. Jadi budaya itu juga mempengaruhi sebuah karya. Bisa penulis itu memasukkan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang ada di suatu daerah dimasukkan ke dalam sebuah karya. Misal, cerpen yang menceritakan tokoh utama dalam cerita yang berasal dari suku tertentu dan berbagai adat dan kebiasaan yang dianut oleh daerah tertentu. Baik anak-anak, itu tadi adalah unsur ekstrinsik yang ada dalam sebuah drama. Jadi bisa dibedakan ya antara unsur ekstrinsik dan intrinsik. Kalau yang intrinsik itu bisa dilihat ketika kita membaca suatu karya sastra atau melihat pertunjukan drama. Kalau yang ekstrinsik itu kita bisa lihat dari latar belakang sebuah karya sastra tersebut. Nah, sekian penyampaian materi tentang unsur ekstrinsik drama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.